Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan terkait dengan unsur-unsur pokok dalam sistem administrasi negara, ya. Di mana dalam unsur ini, ya, unsur-unsur sistem administrasi negara Republik Indonesia atau Kesatuan Republik Indonesia, yang pertama adalah ada unsur nilai. Jadi apa sih yang dimaksud dengan unsur nilai itu? Ya, artinya bahwa bagaimana kemudian kemampuan daripada sistem administrasi negara ini untuk mampu mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh negara kita, ya, karena orientasinya di situ, mampu menciptakan apa yang diamanatkan oleh Pancasila, ya, kemudian menciptakan keadilan sosial dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu itu termaktub dalam undang-undang. Lalu kemudian ada unsur struktur, ya, bagaimana kelembagaan dalam sistem administrasi negara ini, ya, memiliki tugas yang berbeda, tetapi secara substansial itu memiliki tujuan yang sama, yakni berorientasi pada mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara kita, ya. Lalu kemudian pada unsur yang lainnya adalah pada unsur proses, ya. Jadi setelah unsur nilai, kemudian unsur hierarki atau struktur atau institusi, maka selanjutnya adalah proses. Nah, bagaimana dalam prosesnya ini, ya, kita mampu menciptakan sebuah sistem administrasi negara yang kemudian mampu mewadahi secara keseluruhan dalam kehidupan proses dan bernegara kita, yang baik itu sosial, budaya, politik, ekonomi, dan juga pertahanan dan keamanan. Nah, dalam dimensi santri ini, kalau kita melihat di sini dapat diklasifikasikan lagi berdasarkan tata nilai yang terdiri dari dimensi spiritual, kultural, institusional, dan juga manajerial, ya. Kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Rosenblum, ya, dia mengatakan bahwa administrasi negara mencakup politik, hukum, dan juga ekonomi, ya. Lalu kemudian pada dimensi organisasi pemerintahan, bagaimana eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, baik itu di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dapat mencapai bersinergis, berintegrasi untuk mencapai cita-cita yang diperjuangkan oleh bangsa kita. Lalu kemudian pada unsur manajemen pemerintahan, ya, kita mengharapkan supaya pelaksanaan atau perwujudan implementasi fungsi-fungsi daripada manajemen, mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, sampai pada evaluasi, kita harapkan ini tercipta sebuah sinergitas, ya, yang serasi sesuai dengan strategi dan terkait dengan langkah-langkah kebijakan yang secara tersistematis terarah pada pencapaian tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada dimensi yang lain, yang tak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia aparatur. Jadi baik itu pegawai negeri sipil, kemudian TNI dan Polri, ya, masing-masing memiliki fungsi sebagai abdi negara yang dapat kita harapkan menjadi perekat, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang secara bertanggung jawab untuk mengantarkan pencapaian tujuan kehidupan bernegara, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, pada prosesnya, ya, teman-teman dapat melihat, ya, ada sebuah proses administrasi negara itu dimulai dari proses inputnya, kemudian proses outcome dan juga benefit yang kita harapkan, ya.
Pada dimensi selanjutnya adalah bagaimana peran partisipasi masyarakat. Ya, kita harapkan dalam konteks kekinian, masyarakat adalah salah satu dimensi yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan sistem administrasi sebuah negara. Ya, partisipasinya, lalu kemudian kontrolnya. Jadi mulai daripada proses perencanaan sampai dengan evaluasi masyarakat kita inginkan. Apalagi dalam era yang disebut dengan governance, ya, masyarakat atau civil society adalah salah satu hal atau unsur yang penting dalam penyelenggaraan sebuah negara. Ya. Lalu kemudian hukum administrasi negara harus mampu menciptakan, ya, nilai-nilai kemanusiaan secara adil dan juga berdasarkan nilai-nilai demokratis. Nah, saya pikir yang lain juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita mampu mewujudkan sistem kepemimpinan nasional, ya, berbasis pada kepemimpinan yang sustainable. Jadi memang kita melihat, ya, pasca pergantian kepemimpinan, kita melihat bahwa ada penyerahan tongkat estafet, ada penyerahan jabatan, ya, dan semacamnya. Tetapi dalam prakteknya, dalam prakteknya itu hanya seringkali muncul sebagai sebuah formalitas belaka. Tetapi dalam menjalankannya, ya, pemimpin yang kemudian digantikan itu, dia menggantikan pemimpin sebelumnya, sangat atau jarang sekali memberikan pengakuan bahwa inilah salah satu pembangunan yang dicanangkan oleh si A, saya kemudian melanjutkan dengan ini. Yang ada justru adalah pemimpin yang menggantikan pemimpin sebelumnya justru ingin menciptakan dirinya lah yang terbaik. Nah, ini saya kira menjadi salah satu permasalahan dalam kepemimpinan nasional kita, ya, khususnya kalau kita mencita-citakan sebuah sistem pemerintahan yang mampu membangun dalam konteks penyelenggaraan pembangunan kehidupan bangsa yang berbasis pada visi, ya, dan juga perjuangan sesuai dengan cita-cita yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Saya pikir ini saja yang perlu saya sampaikan, ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya kira teman-teman dapat mengakses modul dan juga referensi-referensi terkait dengan unsur-unsur dalam administrasi sistem administrasi negara. Dan tentu dengan lebih banyak membaca, itu akan lebih mengembangkan kualitas dan wawasan kita, ya, khususnya dalam topik diskusi kita pada hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.